Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat para jamaah Masjid Al-Ikhlas Duku Bima yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pertemuan perdana kita tentang disertasi yang saya tulis yang judulnya adalah Naqdu Istidlalat Du'at Ta'adudiyah Ad-Diniyah bin Nusus Syar'iyyah, yang artinya meruntuhkan atau membantah pendalilan para dai pluralisme ya yang berdalil dengan Al-Qur'an dan Sunnah, yang di mana mereka membuat kerancuan, membuat syubhat seakan-akan pemikiran mereka adalah pemikiran yang benar sehingga mereka berdalil dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Maka disertasi yang tulis ini adalah untuk membantah hal-hal tersebut. Kenapa bahasa ini sangat penting dan kenapa saya memilih judul ini ketika untuk meraih gelar doktor, ya karena saya merasa ini adalah satu isu yang sangat tersebar di tanah air yang dari dulu sampai sekarang, ya, bahwasanya semua agama adalah sama dan semua agama adalah benar dan semua agama mengantarkan kepada surga. Inilah akidah yang berbahaya yang sudah diingatkan oleh para ulama sejak dulu sampai sekarang, ya. Sebelumnya supaya tidak rancu, maka saya ingin sampaikan bahwasanya pluralisme ada dua maksud ketika seorang mengatakan pluralisme. Kalau dikatakan pluralisme artinya heterogen, bahwasanya negara kita adalah negara Bhinneka Tunggal Ika, bahwasanya kita terdiri atas berbagai macam suku, bangsa dan juga berbagai macam agama, kemudian dengan kehidupan yang saling berdampingan, ya, toleransi dengan yang aturan yang telah ditentukan. Maka hal itu tidak jadi masalah, ya. Kita tidak sedang bahas tentang itu. Bahwasanya suatu pluralisme adalah suatu yang suatu kepastian yang ada di tanah air kita, ya. Bahwasanya kita ini bukan homogen tapi kita heterogen. Kita plural, ya, dengan berbagai macam suku, bangsa, bahasa dan juga berbagai macam agama, ya. Dan kita diatur dengan undang-undang agar kita hidup berdampingan dengan saling toleran di antara kita. Kalau itu tidak jadi masalah, ya. Tidak jadi masalah, ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau datang ke kota Madinah, ya, beliau alaihi salatu wasallam mendapati komunitas yang beragam di kota Madinah. Ada komunitas orang-orang musyrikin, yaitu suku Aus dan suku Khazraj yang belum masuk Islam. Kemudian juga ada komunitas kaum muslimin, yaitu suku Aus dan Khazraj yang masuk Islam, yang kemudian diberi nama dengan kaum Al-Ansar, dan juga ada komunitas orang-orang Yahudi yang terdiri atas 3 suku, yaitu suku Banu Qainuqa, suku Bani Nadhir, dan suku Banu Al-Quraidah. Jadi Rasulullah SAW sendiri mendapati 3 komunitas, ya, di kota Madinah. Kemudian Rasulullah SAW membuat suatu undang-undang yang dikenal dengan Piagam Madinah, ya, atau Wathiqatul Madinah, yang kemudian dalam undang-undang tersebut diatur tentang bagaimana berwarga negara dalam kota Madinah, termasuk kerjasama ketika ada musuh yang menyerang dari luar, ya. Jadi kita tidak sedang bahas pluralisme dari sisi itu, ya. Jangan sampai ada yang mengatakan kita anti pluralisme secara mutlak. Enggak, pluralisme yang sedang kita bahas bukan itu. Itu enggak ada masalah. Itu adalah heterogen, kebinekaan yang untuk tinggal Bhinneka Tunggal Ika, ya. Dan selanjutnya, ya, yang kita bahas adalah pluralisme dalam artian yang diseru-serukan oleh dai-dai liberal, bahwasanya semua agama sama, ya, dan semua agama benar dan semua agama masuk surga. Itu yang sedang kita bahas, ya. Yang itu sangat bertentangan dengan akidah Islam, bahkan bukan cuma akidah Islam, akidah masing-masing agama. Masing-masing agama merasa dia sendiri yang masuk surga. Nanti akan kita jelaskan tentang inklusivisme, eksklusivisme dengan pluralisme, apa bedanya. Akan ada waktunya kita akan bahas. Tapi saya ingin menyampaikan di awal bahwasanya pluralisme yang kita bahas bukan masalah keragaman yang ada di tanah air kita. Baik keragaman suku, bangsa, bahasa, agama, ya. Dan itu suatu kepastian yang ada yang tidak bisa kita ingkari. Yang saya bahas adalah keyakinan bahwasanya semua agama adalah benar dan semua agama mengantarkan kepada surga. Yang ini sudah jauh-jauh sudah diingatkan oleh para ulama dan akan saya sebutkan nukilan-nukilannya, termasuk Majelis Ulama Indonesia, Fatwa MUI,
Makanya ketika saya mengajukan proposal tentang disertasi saya cantumkan fatwa MUI ya. Saya bacakan fatwa MUI ya. Pluralisme agama adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif. Ini ya. Ini definisi MUI tentang pluralisme agama ya. Bahwasanya saya ulangi, pluralisme agama adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif ya, bukan absolut. Setiap agama relatif ya, bisa jadi ini benar dan itu benar dan semuanya benar. Oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah. Ini ajaran pluralisme. Tidak boleh setiap pemeluk agama mengklaim bahwa agamanya saja yang benar, yang lain salah, tidak boleh. Pluralisme juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup dan berdampingan di surga. Ya. Saya ulangi, pluralisme juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup dan berdampingan di surga. Inilah pluralisme yang sedang kita bahas, yang berkaitan keyakinan, bukan tentang kondisi heterogen keragaman masyarakat Indonesia. Nah, saya harap agar bisa dibedakan. Fatwa tersebut juga menyebutkan sejumlah poin penting di antaranya, satu, pluralisme, sekularisme dan liberalisme agama sebagaimana dimaksud pada bagian pertama adalah paham yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Yang kedua, umat Islam haram, ini fatwa MUI ya, umat Islam haram mengikuti paham pluralisme, sekularisme dan liberalisme agama. Yang ketiga, dalam masalah akidah dan ibadah, umat Islam wajib bersikap eksklusif. Ya. Dalam artian haram mencampur adukan akidah dan ibadah umat Islam dengan akidah dan ibadah pemeluk agama lain. Haram. Bersifat eksklusif itu sendiri, tidak bercampur dengan yang lainnya. Saya ulangi, dalam masalah akidah dan ibadah umat Islam wajib bersikap eksklusif dalam arti haram mencampur adukan akidah dan ibadah umat Islam dengan akidah dan ibadah pemeluk agama lain. Yang keempat, bagi masyarakat muslim yang tinggal bersama pemeluk agama lain, pluralitas agama, dalam masalah sosial yang tidak berkaitan dengan akidah dan ibadah umat Islam bersikap inklusif, yaitu berbaur dengan mereka ya. Bekerja sama dengan mereka dalam arti tetap melakukan pergaulan sosial dengan pemeluk agama lain sepanjang tidak saling merugikan. Ini kesimpulan daripada fatwa MUI nomor 7 Munas ke-7 MUI 11 2005 tentang pemikiran pluralisme, sekularisme dan liberalisme agama. Jadi saya ingin sampaikan istilah pluralisme ya. Secara sederhana, nanti adapun penjelasannya secara detail nanti akan kita sebutkan insyaallah. Dua maksud ya, dua pengertian. Yang pertama adalah keberagaman. Keberagaman ya. Baik suku, bahasa ya, maupun agama. Ya, maka ini adalah suatu hal yang pasti. Suatu hal yang pasti di tanah air kita. Bahkan bukan di tanah air kita saja ya, di mana-mana ya. Demikian. Dan ini hendaknya kerjasama sebagai fatwa MUI tadi ya. Dalam masalah sosial tidak berkaitan akidah dan ibadah, maka umat Islam bersikap eksklusif dalam arti tetap melakukan pergaulan sosial. Silakan kerjasama, ya kerjasama, ya dalam kegiatan sosial, dalam pergaulan sosial, tentunya saling toleransi, ya. Selama tidak terkait dengan akidah dan ibadah, selama tidak mencampurkan ya, akidah dan ibadah. Nah, kemudian yang kedua, pluralisme dalam artian sebagaimana dijelaskan MUI adalah dalam artian bahwasanya semua agama sama, agama sama-sama benar. Kemudian juga dalam artian semua agama relatif, semua agama kebenarannya relatif.